Mirsa, sungguhnya kita juga sudah tergabung dengan Pramono Edy Wibowo, anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, di mana kita ketahui bersama bahwa Partai Demokrat saat ini juga sedang melaksanakan kampanye perdana di Magelang, Jawa Tengah. Selamat siang, Pak Pramono. Selamat siang, Mas. Iya, Pak Pramono. Langsung saja ke pertanyaan saja, Anda sebagai calon presiden konvensi Partai Demokrat, seberapa yakin Anda melihat bahwa kampanye politik yang dilakukan di sana mampu mengangkat elektabilitas partai Anda? Syukur alhamdulillah, kalau kita lihat di lapangan kali ini terlihat bahwa antusias para pemilih yang berada di sekitar Magelang ini luar biasa. Kapasitas lapangan yang ada sudah hampir terisi penuh dan saat ini pun sedang mengalir terus masuk ke dalam, terpaksa dihentikan karena adanya rombongan dari Ibu Negara yang akan menjadi jurkam, akan tampil di lapangan untuk menarik semua pemilih yang berada di sekitar Magelang ini. Baik, apakah ada masalah ketika Pak Presiden SBY tidak bisa turut hadir di sana mengingat bahwa kunjungan beliau yang harus ke Pekanbaru Riau, Pak Pramono? Untuk masyarakat sudah diberitahu bahwa memang Pak SBY tidak bisa hadir untuk kali ini karena mengutamakan tugas untuk negara di mana ada bencana yang sedang terjadi di Riau. Dan untuk selanjutnya, jurkam yang akan kita tampilkan adalah Ibu Negara sendiri yang pada waktu lalu menjabat sebagai Wakil Ketua Umum dari Partai Demokrat. Syukur alhamdulillah, antusias masyarakat masih tetap seperti semula. Baik, Pak Pramono, sungguhnya saya juga bersama dengan dua narasumber di studio. Ada Prof. Cipta sebagai pakar komunikasi dan juga ada Mas Hanta Yuda, pengamat politik, untuk berbincang lebih lanjut terkait dengan strategi politik Partai Demokrat. Saya akan persilakan Mas Hanta untuk berbincang langsung dengan Pak Pramono. Selamat siang, Pak Pramono Edy. Silakan. Ya. Selamat siang, Pak. Ya, saya lihat Pak Pramono Edy musuh mantan Kepala Staf Angkatan Darat ya, tentara yang saya lihat sangat sipil dan santai, ramah. Begini Pak Pramono Edy, Demokrat kita tahu ada pemenang pemilu 2009. Beliau Demokrat mendapatkan suara sekitar 20,8%. Nah, kalau menurut Pak Pramono Edy gimana? Apa bisa nggak mempertahankan perolehan suara itu? Kira-kira berapa target Demokrat di 2014 ini? Dan strategi apa untuk mencapai itu? Baik, terima kasih. Memang kita mengerti betul pada tahun 2009 Partai Demokrat bisa mengumpulkan 20% lebih pada saat itu. Mungkin pada saat itu juga dilihat karya dari putra Demokrat yang memimpin negara selama 5 tahun. Sekarang ada pertanyaan, bagaimana dengan 2014 ini? Terus terang saja, untuk mencapai 20 kita merasa bahwa cukup berat. Tetapi yang logik saat ini mungkin sekitar 15%. Karena antusias yang saya lihat dari masyarakat, kelompok-kelompok pemilih yang berada di daerah masih tetap antusias. Walaupun ada tergerus dari berita-berita sebelumnya. Itu yang saya sampaikan. Kalau 2009 kita tahu Pak Pramono Edy, Pak SBY ya sebagai figur utama lah di Demokrat. Kalau menurut Pak Pramono Edy gimana? Apakah sudah siap atau paling tidak sama dengan Pak SBY? Ada tokoh-tokoh di antara 11 itu, paling tidak misalnya Pak Pramono Edy untuk menggantikan posisi Pak SBY, gimana kira-kira? Begini, saya tetap melakukan sebaik mungkin yang bisa saya lakukan, tetapi terus terang saja popularitas Pak SBY 2009 karena beliau sudah menjadi presiden, sedangkan saya baru menjadi calon presiden. Jadi kalau untuk mencapai misalnya seperti yang dicapai oleh Pak SBY, mungkin ya tidak bisa menyamai beliau, tetapi saya akan berusaha. Jujur bahwa sulit menyamai Pak SBY 2009, itu saja. Baik, mungkin Prof. Cipta mau menambahkan. Pak Pramono Edy, tadi Bapak silakan. secara tidak langsung mengakui memang berat perjuangan ini Pak Pramono ya untuk 2014. Pertanyaan saya satu saja Pak, strategi apa ya Pak ya? Strategi apa yang diluncurkan oleh para jurkam termasuk Pak Pramono Edy untuk minimal meraih 15% suara Pak? Apa strateginya Pak? Begini, kalau dibaca yang sekarang sering dibaca di teks dari penampilan Pak SBY di Bali bahwa kami memberi bukti bukan janji.
Artinya bahwa dalam kepemimpinan Pak SBY pada saat beliau ingin naik menjadi presiden, ada beberapa harapan-harapan yang ingin diwujudkan, dan itu sudah dibuktikan. Walaupun dari semua itu ada yang belum sempurna, disitulah letaknya perlu adanya keberlanjutan kepemimpinan Pak SBY, khususnya dari Partai Demokrat, untuk melanjutkan program-program yang belum selesai. Tapi yang kami angkat adalah kami beri bukti, bukan janji. Dilihat saja apa yang sudah dilakukan oleh Pak SBY selama memimpin Indonesia ini. Pak Pramono, waktu pemilu 2009, tema utama yang diangkat Demokrat adalah anti korupsi, ya, berantas korupsi. Gitu. Ya. Apakah tema ini ditinggal sama sekali dalam pemilu 2014, Pak Pramono? Jadi begini, bukti bahwa Demokrat anti korupsi, kader utamanya pun yang terlibat korupsi, silahkan ditindak. Artinya bahwa kita betul-betul anti korupsi. Kalau kita tidak anti korupsi, kader Demokrat yang bersalah akan dilindungi. Satu. Yang kedua, saya bergabung karena saya merasa bahwa Demokrat masih tetap berisi orang-orang yang bersih hati. Berarti Demokrat tetap komited ya Pak ya, komited memberantas korupsi di Indonesia, betul Pak ya? Ya, terus terang saja kalau saya boleh katakan, tetap nyatakan tidak kepada korupsi, dan saya bagian dari dalam. Bagus Pak, terima kasih Pak. Ya. Baik, kita harapkan nanti Pak Pramono bisa jadi salah satu bintang iklan untuk katakan tidak pada korupsi, karena bintang iklannya saat ini sudah sebagian sudah masuk penjara soalnya. Betul sekali. Baik, kita bahas sedikit tentang statement Pak Pramono. Sebelum kita berbicara tentang Demokrat, saya ingin bertanya, figur seorang Pramono, seberapa kuat peluang dia secara pribadi untuk lolos sebagai calon presiden partai konvensi Partai Demokrat, Prof. Cipta? Kalau mau jujur ya Mas ya, figur Pak Pramono ini sampai hari ini masih lemah. Ya, persepsi masyarakat tuh masih kurang sekali. Dan banyak survei yang kita baca, mungkin juga survei yang antara dilakukan oleh institusi Mas Hanta Yuda gitu ya, masih lemah gitu ya. Karena memang waktu dinas di militer itu kita jarang lihat prestasi yang gemilang, ya, sampai ke pundaknya ada 4 bintang gitu ya. Dan begitu pensiun dari TNI langsung terjun ke Partai Demokrat, langsung mendapat posisi yang begitu tinggi gitu ya, gitu. Nah, jadi publik rakyat Indonesia itu masih belum melihat kelebihan, keunggulan Pak Pramono di mana, masih belum lihat sama sekali. Terus saya lihat tema yang diangkat sering diucapkan oleh Pak Pramono ini, lanjutkan ya. Itu juga menurut saya bisa backfire, bisa menampar muka figur yang bersangkutan. Karena pada waktu yang bersamaan, pada waktu dia menteriak lanjutkan, pada waktu itu juga publik itu tidak puas dengan kinerja pemerintahan SBY selama 3-4 tahun ini. Tahu dari mana? Sekali lagi dari survei, termasuk dari Kompas, dari Tempo, saya baca gitu ya. Tingkat kepuasan rakyat terhadap pemerintah itu makin lama makin merosot. Nah, ini kalau dilanjutkan menurut saya bisa memukul diri sendiri. Jadi saya kira Demokrat mesti mencari tema lain yang lebih cantik, yang lebih pas gitu loh, untuk meningkatkan kembali popularitasnya, untuk meraih kembali dukungan dari rakyat. Itu saya kira. Anda sudah menyatakan kalau ungkapan memberikan bukti bukan janji itu bisa jadi backfire buat mereka. Backfire saya kira iya, backfire nggak bisa. Kan seorang pemimpin janji harus ditepati. Kalau nggak ditepati itu kan risikonya berat. Itu pemimpin begitu Mas ya. Oke, Mas Hanta, kita mengetahui bahwa beberapa bulan terakhir, bahkan beberapa tahun terakhir, Partai Demokrat dilumuti oleh perkara korupsi. Sejauh mana Partai Demokrat bisa menanggalkan pencitraan ini, mengingat bahwa pemilu legislatif tinggal 2,5 pekan lagi? Menurut saya harus segera ditinggalkan ya. Tagline itu harus segera ditinggalkan oleh Demokrat karena sudah sangat sulit sekali. Dan seperti saya katakan di 2009, meskipun ya nomor 1 adalah Pak SBY, yang kedua memang partai ini dianggap partai yang paling bersih dan anti korupsi. Nah,
Cuma yang digeser kan kita bukti bukan janji. Itu artinya kembali ke variabel yang lain sama di antara tiga tadi, yaitu tentang kinerja pemerintah. Sayangnya persepsi publik tentang kepuasan terhadap kinerja pemerintah juga tidak begitu baik, tidak meningkat, katakan begitu, bahkan cenderung trennya turun. Artinya bagi Demokrat menurut saya memang harus mencari di sisa 21 hari kampanye ini, harus mencari betul yang kalau dikembalikan ketiga sama, saya kira saya ulangi yang di awal 11 nama itu tidak ada satu figur yang bisa melampaui, ya paling tidak sama untuk menggantikan Pak SBY. Kalau kita tracking hasil survei termasuk survei poll tracking, figur-figur di antara 11 itu belum masuk di 10 besar, belum masuk Pak Dahlan, mungkin masuk di nomor 10, nomor 9 begitu. Dibandingkan tokoh-tokoh figur-figur di partai lain, menurut saya agak sulit. Karena itulah tadi saya lihat di kampanye di Magelang masih foto Pak SBY kan, di mana foto Pak SBY. Jadi tidak berangkat dari Pak SBY. Sulit menanggalkan figur menanggalkan figur tetap menurut saya. Yang kedua, bergeser pada kinerja pemerintah. Soal komitmen pada bersih anti korupsinya sepertinya sudah ditinggalkan. Baik Mas Hanta, ditahan dulu statement Anda. Kita akan terhubung saat ini ke Cengkareng bersama dengan Andromeda Mercury. Ini terkait dengan kampanye perdana yang juga dilakukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Andromeda. Setelah mengunjungi beberapa tempat sejarah di Jakarta, calon presiden 2014 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang juga diberi mandat untuk menjadi juru kampanye oleh Ketua Umum PDIP Ibu Megawati Soekarno Putri, Jokowi telah tiba di Stadion Cendrawasih, Cengkareng, Jakarta Barat. Jokowi hadir di Stadion Cendrawasih didampingi sejumlah politisi senior seperti Effendi Ghazali, Cahyo Kumolo, dan juga beberapa calon legislatif dari PDIP. Di atas panggung ini sudah kelebihan berat ya, hati-hati ya. Kami juga mendapat informasi bahwa Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri tidak akan hadir di Stadion Cendrawasih di Stadion Cendrawasih ini. Ada beberapa ciri khas yang nampak pada kampanye di hari pertama, yakni jejak sejarah bangsa, kerakyatan, dan podium rakyat, di mana rakyat yang berkampanye untuk Jokowi sebagai Capres 2014. Memang desain dan konsep Stadion Cendrawasih sebagai titik terakhir di hari pertama kampanye terlihat sederhana. Padahal dana kampanye Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang dilaporkan kepada Komisi Pemilihan Umum yang bersumber dari caleg dan kadernya sebesar 220 miliar. Sebelumnya kampanye terbuka di hari pertama ini, Jokowi yang menjadi Capres sekaligus salah satu juru Kamnas berlangsung dengan santai dan spontan. Keluar dari rumah dinas dengan mengenakan pakaian kemeja putih, lalu dilanjutkan mengunjungi beberapa tempat seperti dimulai dari Jalan Teguh Umar yang merupakan pahlawan Aceh dan diakhiri di Gedung Cendrawasih ini. Museum Ahmad Nasution, Museum Kebangkitan Nasional, dan Museum Budi Utomo juga menjadi salah satu tujuan dari kunjungan juru kampanye Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sesaat lagi Jokowi sebagai juru kampanye akan memberikan sambutannya di depan sekitar 5.000 massa kampanye yang dihadirkan langsung di Stadion Cendrawasih. 5.000 massa ini berasal dari Jabodetabek dan juga dari Kepulauan Seribu. Dari sisi keamanan, dari tim Satgas PDIP dan juga kepolisian juga menurunkan sekitar 500 personil. Alasan PDIP mengunjungi beberapa tempat bersejarah karena ini sesuai dengan ciri khas kampanye PDIP setiap tahunnya, yaitu jejak sejarah bangsa dan juga PDIP yang mengikuti dinamika sejarah. Kita ikuti bersama Indonesia Raya, lagu yang akan dipimpin langsung oleh Joko Widodo, yakni Indonesia Raya. Jokowi juga mengunjungi Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Di sana, Pak Jokowi membacakan teks proklamasi dan menyanyikan lagu Maju Saat ini tribun sudah terisi penuh oleh 5.000 orang yang berasal dari Jabodetabek dan juga Kepulauan Seribu yang hadir langsung untuk memeriahkan kampanye
Saat ini Anda bisa melihat Jokowi dan juga politisi senior menyanyikan lagu nasional. Baik, Andromeda Mercury melaporkan langsung dari Cengkareng, Jakarta Barat terkait dengan kampanye perdana Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan kami akan membahas terkait dengan kampanye tersebut. Namun tetaplah bersama kami usai jeda pariwara berikut ini.